Tribunars dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 TNI, sejumlah kendaraan tempur dipamerkan di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Oktober 2022. Berbagai jenis alat utama sistem persenjataan TNI dipamerkan kepada masyarakat Tribunars. Tak hanya bisa sekedar melihat, masyarakat yang datang bahkan bisa berkesempatan untuk masuk ke dalam kendaraan tersebut dan merasakan sensasi berada di dalamnya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Ya, Ariska, sejumlah kendaraan tempur milik TNI dipamerkan dalam pameran alutsista yang digelar di sekitaran Istana Merdeka Jakarta Pusat dalam rangka hari ulang tahun ke-77 TNI. Setelah dipamerkan selama beberapa hari di sekitaran Istana Merdeka sendiri, puncak dari pameran tersebut berlangsung berupa pawai dari kendaraan-kendaraan tempur tersebut di kawasan Monas menuju ke arah Bundaran HI pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Nah, tidak hanya sekedar bisa melihat secara langsung, tapi masyarakat juga berkesempatan untuk masuk ke dalam kendaraan tersebut dan merasakan sensasi naik alat-alat perang, begitu ya, bisa kita bilang ketika datang ke pameran alutsista tersebut begitu. Nah, satu di antaranya ialah kendaraan berjenis Anoa APC produksi dalam negeri tahun 2019. Nah, ini merupakan salah satu kendaraan yang dipamerkan dalam pameran tersebut. Di antara banyaknya kendaraan-kendaraan tempur milik TNI AD, kemudian juga ada TNI AL dan TNI AU atau Angkatan Udara begitu yang turut dipamerkan dalam pameran tersebut. Nah, untuk kendaraan jenis Alnoa ini saya sendiri sudah merasakan secara langsung masuk ke dalam dan melihat bagaimana sih isi dari kendaraan tempur milik TNI ini, di mana Anoa APC ini merupakan kendaraan produksi dalam negeri yang memiliki kapasitas cukup besar di dalamnya. Nah, Pratu Zikri dari Batalion Infanteri Mekanis 203 AK menjelaskan bahwa kendaraan ini merupakan kendaraan lapis baja yang difungsikan untuk mengangkut pasukan dengan kapasitas yang cukup besar, diantaranya mampu membawa satu regu atau sekitar 14 orang, termasuk dengan pengemudi di dalamnya begitu. Nah, sebetulnya ada beberapa jenis kendaraan Anoa, namun Anoa APC ini merupakan satu di antaranya. Nah, kalau kita lihat nih pada bagian dalamnya ya Tribuners, terlihat deretan bangku penumpang atau kursi yang memang diperuntukkan untuk pasukan ketika berada di dalam mobil tersebut. Nah, tempat duduk ini terlihat saling berhadapan pada bagian dalam kabin kendaraan. Nah, selain ada kursi pasukan di kabin tersebut, tentunya dilengkapi juga pengamanan seperti seat belt atau sabuk pengaman, kemudian juga ada pegangan tangan sebagai pengaman apabila terjadi guncangan. Nah, kendaraan tempur ini juga dilengkapi tentunya dengan sejumlah fasilitas yang cukup mumpuni, di antaranya seperti GPS, kemudian juga CCTV, hingga AC, sehingga walaupun di dalamnya cukup padat dan juga rapat, tapi pasukan yang berada di dalam tetap bisa merasa sejuk dan nyaman begitu. Nah, untuk diketahui Tribuners bahwa alat-alat atau kendaraan-kendaraan tempur ini tentunya juga dilengkapi dengan senjata sebagai sistem pengamanan mereka begitu. Di antaranya untuk Anoa APC ini, Ratu Zikri mengatakan bahwa Anoa APC bisa dipasangi dengan senapan mesin berat berjenis SM5 yang disebut-sebut bisa menempuh jarak kisaran 1 kilometer. Selain itu juga sebagai salah satu kendaraan tempur, tentunya Anoa APC ini juga diklaim mampu tahan
guncangan begitu Tribuners. Nah, untuk diketahui juga bahwa pameran ini sebetulnya sudah berlangsung selama beberapa hari di kawasan Medan Merdeka Utara atau sekitar Istana Merdeka Jakarta Pusat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 TNI Tribuners. Namun pada pagi hari ini sebagai puncak perayaannya, kendaraan-kendaraan taktis yang sebelumnya sudah dipamerkan di sekitar istana tersebut melakukan pawai atau iring-iringan parade setelah dilakukannya upacara di Jalan Medan Merdeka tersebut. Nah, adapun rangkaian parade ini berlangsung mulai dari Istana Merdeka menuju ke arah Patung Kuda hingga ke Bundaran HI Jakarta Pusat. Nah, setelah tiba di Bundaran HI, kendaraan ini kembali dipamerkan kepada masyarakat, di mana tidak hanya bisa dilihat secara langsung, namun masyarakat yang datang ke Bundaran HI juga bisa masuk ke dalamnya dan juga berfoto bersama dengan personel TNI yang berjaga di kendaraan-kendaraan tersebut. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Pebi Adeliana dari tribunjakarta.com. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.